Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our first learning video untuk mata pelajaran yang saya ajarkan kepada kalian. Jadi mata pelajaran kita kali ini adalah praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dan topik yang akan kita pelajari ke depannya, yaitu tentang transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Nah, apa sih penyesuaian itu? Ya, nanti akan berhubungan dengan jurnal penyesuaian ini ya. Kita akan melakukan jurnal ya, sekali lagi akan menjurnal. Oke. Nah, jadi ini terkait dengan jurnal penyesuaian. Apa sih yang disesuaikan gitu ya. Nah, jadi biasanya di akhir periode ada beberapa aset mungkin, hutang mungkin, atau yang lain sebagainya. Artinya ada beberapa akun-akun, ya, beban misalkan. Ya, contoh akun-akun yang itu kemungkinan di akhir periode saldo yang tercatat di neraca saldo. Kalian sudah belajar ya tentang neraca saldo. Nah, jadi saldo yang tercatat di neraca saldo itu ketika di-compare atau ketika dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya, ya, itu ternyata nominalnya atau angkanya berbeda. Ya, angkanya berbeda dengan apa yang tercatat di neraca saldo dengan hasil perhitungan fisik barang tersebut gitu. Misalkan seperti perlengkapan, salah satu contoh dari akun yang nantinya akan atau harus dilakukan penyesuaian. Oke ya, kita langsung saja. Ya, kalian juga bisa buka buku pembelajaran kalian karena materi-materinya itu saya ambil dari sana juga. Nah, jadi apa saja akun-akun yang disesuaikan di dalam perusahaan jasa? Ya. Nah, ada sekitar 6 akun ya, akun yang disesuaikan saldonya gitu, akun yang disesuaikan saldonya. Yang pertama adalah beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Apa sih yang dimaksud dengan beban terutang ya, atau beban yang masih harus dibayar? Jadi ini misalkan seperti contoh, kita misalkan dalam 1 bulan itu sudah memakai listrik ya, atau kita sudah memakai telepon, akan tetapi bayarnya kan nggak pada saat itu kan, tidak pada saat bulan itu. Biasanya pembayarannya adalah di bulan berikutnya, di bulan depan. Nah, sehingga karena kita makainya saat ini tapi dia dibayar di bulan depan, maka itu dianggap ya sebagai beban yang masih harus dibayar atau beban terutang. Ya, jadi pemakaian yang kita lakukan saat ini tapi dibayarnya di periode berikutnya. Nah, itu contoh dari beban terutang. Ya, contoh-contohnya yang lain apalagi selain listrik, telepon. Ya, ada lagi yang namanya seperti beban gaji gitu kan. Misal itu salah satu contoh tentang beban terutang. Jadi kan karyawan itu ketika bekerja dia bayarannya kan bulanan. Nah, bekerja di bulan April, ya bayarnya di bulan Mei gitu. Nah, itu adalah contoh bagi perusahaan, gaji itu nantinya akan menjadi beban terutang bagi mereka, bagi perusahaan. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah tentang pendapatan yang masih harus diterima. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan yang masih harus diterima? Jadi perusahaan itu sebenarnya dia sudah memiliki pendapatan, ya, dia sudah menyelesaikan pekerjaan jasanya, ya, perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan jasanya, tetapi pendapatan uangnya itu belum diterima oleh perusahaan, sehingga dianggap sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Artinya di sini apa? Pendapatan yang masih harus diterima ini nanti akan dianggap sebagai piutang, ya, dianggap sebagai piutang. Kenapa? Karena pelanggan belum membayarnya, sedangkan perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pelanggan baru membayarnya mungkin di bulan depan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan menganggap pendapatan yang masih harus diterima ini sebagai
piutang gitu. Oke, kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah terkait dengan penyusutan aset tetap. Oke, kalian masih ingat apa saja yang terkait terhadap aset tetap, ya, masuk ke dalam aset tetap? Ya, pertama ada peralatan, ada mesin, ada mobil, ya, kendaraan, ada gedung, ya, seluruh aset-aset tetap. Nah, aset-aset tetap seperti itu biasanya dilakukan penyusutan. Apa yang dimaksud dengan penyusutan? Jadi aset tersebut tidak mungkin akan sama nilainya ketika saat kita membeli dengan saat kita nanti menjual kembali, gitu. Nah, maksudnya contohnya seperti ini. Kendaraan di tahun sekarang, di tahun 2020, kita membeli kendaraan di tahun 2020 misalkan 100 juta. Nah, 5 tahun kemudian 2025 kendaraan tersebut tidak mungkin harganya tetap 100 juta. Pasti akan menurun nilainya. Ya, karena akan menjadi second hand gitu ya, menjadi barang bekas. Nah, kalau seperti itu artinya selama 5 tahun kendaraan tersebut dipakai, ada penyusutan di situ. Jadi misalkan di tahun 2025 kendaraan tersebut bisa dijual misalkan 75 juta. Nah, dari 100 juta ke 75 juta ada 25 juta. Itulah yang disebut sebagai penyusutan. Ya. Nah, jadi 25 juta sebagai penyusutan aset tetap. Nah, pengakuan terhadap penyusutan aset tetap ini harus dilakukan oleh perusahaan tiap periodenya. Ya. Oke. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah beban yang dibayarkan di muka. Nah, untuk beban yang dibayar di muka, ini ada sebuah pemakaian yang akan kita lakukan, yang akan artinya di masa mendatang gitu kan, akan kita lakukan, yang itu bebannya itu terpakainya nanti, ya, di bulan berikutnya. Tetapi kita membayarnya di awal. Ya, beban dibayar di muka. Jadi bebannya kita bayar di awal terlebih dahulu, tetapi pemakaiannya kita pakai untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, misalnya seperti apa contoh beban yang dibayar di muka? Contohnya misalkan seperti kita menyewa kos, ya. Kita sewa kamar kos gitu. Nah, ketika kita sewa kamar kos, kita bayar dulu kan sewa kamarnya itu, baru kita nikmati misalkan 1 bulan. Kita nikmati, kita manfaatkan kamar kos itu untuk kita tinggali untuk jangka waktu 1 bulan. Nah, artinya apa? Artinya pemakaian kamar kos itu kita bayar duluan sewanya, tetapi manfaatnya yaitu kita tinggal di sana, itu baru kita rasakan 1 bulan setelah kita bayar uang kos. Nah, jadi artinya ada pemakaian yang kita bayar dulu, ya, baru kita pakai gitu. Nah, jadi nomor 4 ini bisa dikatakan seperti kebalikan di nomor 1 gitu ya. Kalau di nomor 1 ini kita pakai dulu, baru kita bayar kemudian. Di nomor 4 ini kita bayar dulu, baru kita manfaatkan, atau baru kita pakai kemudian. Nah, itu contoh dari beban yang dibayar di muka. Jadi kita bayar dulu, baru pemanfaatannya itu baru kita rasakan kemudian. Oke, lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 tadi ya, seperti saya contohkan tentang pemakaian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini sering misalkan di neraca saldo, ya, ketika kita membuat neraca saldo dan di situ tercatat misalkan saldo perlengkapan itu sejumlah 10 juta, misalkan 10 juta. Nah, saldo yang tercatat di neraca saldo yang harganya 10 juta itu belum tentu sesuai dengan kenyataan fisik
ya, fisik perlengkapan yang ada. Sehingga perusahaan akan menghitung terlebih dahulu, ya, menghitung secara fisik perlengkapannya, dihitunglah berapa perlengkapan yang masih ada, yang masih tersisa gitu ya, yang masih tersisa. Nah, setelah dihitung, ditemukan bahwasanya perlengkapan yang ada itu cuma tinggal 3 juta. Nah, berarti catatan yang ada di neraca saldo 12, ya, perlengkapan yang ada 12 juta, kemudian setelah dihitung secara fisik 3 juta, nah itu artinya ada perbedaan, ya, ada perbedaan sekitar 9 juta, yang itu harus disesuaikan gitu ya. Ya, jadi misalkan catatan neraca saldonya 12 juta ya. Sorry, tadi saya bilang 10 juta ya. Misalkan catatan di neraca saldonya ada 12 juta, setelah dihitung secara fisik menjadi 3 juta, maka ada sekitar selisihnya 9 juta. Artinya 9 juta itulah yang telah terpakai. Nah, inilah yang harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Oke. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, apa sih maksud pendapatan diterima di muka? Ya, nah, kalau misalkan kita mau compare ya, mau kita bandingkan antara nomor 6 dengan nomor 4. Ya, kembali lagi dengan contoh favorit saya ya, yaitu kamar kos gitu ya. Nah, jadi di sini di nomor 4, kalau misalkan kita menganggap diri kita, nomor 4 ini, kita menganggap diri kita itu sebagai anak kos, gitu kan, anak kos yang membayar uang sewa kos. Nah, di nomor 6, kita mengasumsikan diri kita itu sebagai ibu kosnya, gitu ya, orang yang punya rumah untuk disewakan, ya, punya kamar kos untuk disewakan, jadi ibu kosnya. Nah, jadi pendapatan yang diterima di muka, ya, artinya pendapatannya ini uangnya sudah kita terima, tetapi belum dimanfaatkan oleh si pelanggan. Ya, kembali lagi misalnya seperti ibu kos. Ibu kos kan terima uang di awal gitu, sebelum si anak kos menempati kamar kosnya. Nah, bagi si ibu kos, uang yang diserahkan oleh anak kos itu dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Kenapa? Karena si anak kos itu baru mau memanfaatkan sewa kosnya gitu, baru mau tinggal di kos tersebut, ya, baru mau memanfaatkan. Sehingga bagi si ibu kos, uang kos yang dibayarkan oleh si anak kos itu menjadi pendapatan yang diterima di muka, ya, oleh si ibu kos. Nah, jadi demikian ya penjelasan dari keenam akun gitu ya, 6 akun yang disesuaikan di dalam perusahaan jasa. Oke.